Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem periodik unsur. Mungkin adik-adik sudah sering mendengar nama dari sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Nah, sebelum kita mengupas tuntas mengenai sistem periodik unsur ini, ada sebuah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Natalia Boruluman Raja dengan NIM 2113031015 dari Prodi S1 Pendidikan Kimia. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan memenuhi dari kompetensi inti, yaitu KI1 sikap spiritual, KI2 sikap sosial, KI3 pengetahuan, dan KI4 itu keterampilan. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, di mana pada kompetensi dasar itu menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur menurut Dobreiner, Octave, Mendeleev, dan sistem periodik modern, dan klasifikasi tabel periodik, serta sifat dari keperiodikan unsur. Sedangkan pada kompetensi dasar 4.3 yaitu menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, adapun indikator pencapaian dari kompetensi dasar 3.3, yang pertama itu menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur menurut Dobreiner, Octave, Mendeleev, dan sistem periodik unsur. Yang kedua yaitu menjelaskan kelemahan perkembangan sistem keperiodikan menurut Dobreiner, Octave, Mendeleev, dan sistem periodik unsur modern. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan isi tabel periodik dan sifat keperiodikan unsur. Selain itu ada indikator pencapaian 4.3 yaitu yang pertama mengelompokkan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur menurut Dobreiner, Octave, dan Mendeleev hingga sistem periodik unsur modern. Nah, adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini itu terdiri dari 3, yaitu sejarah pengelompokan unsur tabel periodik, klasifikasi tabel periodik unsur, dan sifat keperiodikan unsur, di mana pada sejarahnya itu terdiri dari triad Dobreiner, hukum Octave John Newlands, tabel periodik Mendeleev, dan tabel periodik modern. Sedangkan pada klasifikasi tabel periodik unsur, kita akan membahas mengenai nomor atom dan massa atom, golongan, periode, dan blok. Dan pada sifat keperiodikan unsur, kita akan membahas mengenai jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Nah, sebelum kita membahas topik pembahasan sejarah pengelompokan unsur tabel periodik, apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu sistem periodik? Nah, sistem periodik adalah suatu tabel yang berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berskala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Sejarah tabel periodik ini mencerminkan perkembangan pemahaman sifat-sifat kimia selama lebih dari 1 abad. Di mana pada sejarah yang pertama itu dikemukakan oleh Triad Dobreiner, di mana pada tahun 1829 John Wolfgang Dobreiner ini mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Dobreiner ini melihat adanya kemiripan sifat di antara beberapa unsur, lalu mengelompokkannya menurut kemiripan sifat yang ada. Ternyata, tiap kelompok itu terdiri atas 3 unsur, sehingga disebut dengan triad. Nah, jika unsur-unsur dalam satu triad itu tersebut disusun menurut kenaikan massa atom-atomnya. Ternyata massa atom maupun sifat-sifat unsur yang kedua itu merupakan rata-rata dari massa atom unsur pertama dan unsur ketiga. Nah, hukum Triad Dobreiner ini merupakan sebuah hukum atau teori yang mengelompokkan 3 unsur kimia dengan kemiripan sifat tertentu. Dobreiner ini mengatakan massa atom relatif unsur yang di tengah di setiap 3 rangkaian itu mendekati rata-rata massa atom relatif 2 unsur lainnya. Kelemahan dari sistem periodik ini itu tidak dapat mengklasifikasikan unsur-unsur lain, walaupun sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok triad dan tidak dapat menggambarkan hubungan triad satu dengan lainnya. Seperti pada tabel yang saya tampilkan, di mana pada unsur pertama itu litium, unsur kedua itu natrium, dan unsur ketiga itu kalium.
Nah, untuk mencari massa atom dari unsur kedua atau unsur natrium itu dapat dibuat dengan menambahkan unsur pertama atau litium dan unsur ketiga, lalu dibagi dua, sehingga hasil yang didapatkan itu merupakan massa atom dari unsur kedua. Nah, berdasarkan kelemahan dari hukum Treadle-Brennett ini, muncul sejarah berikutnya, di mana yaitu hukum Octave John Newland. John Alexander Newland ini merupakan orang pertama yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Pada tahun 1863, Newland itu menyatakan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara teratur, di mana unsur pertama itu mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua itu mirip dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Jadi, jika diurutkan, John Alexander Newland ini mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan penambahan atau kenaikan berat atom sesuai dengan pengulangan not lagu atau oktav. Nah, hukum oktav Newland menyatakan bahwa jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka setiap satu oktav unsur itu akan menunjukkan sifat keasaman. Dan unsur-unsur itu disusun dalam kelompok yang berisi 7 unsur yang sifatnya sama, di mana sifat unsur yang ke-8 itu akan sama dengan sifat unsur yang pertama. Seperti pada tabel yang saya tampilkan, di mana pada unsur di mana dikatakan pada sebelumnya bahwa kelompok yang berisi 7 unsur itu memiliki sifat yang sama. Artinya dari unsur H sampai unsur H itu memiliki sifat unsur yang sama. Begitupun juga dengan unsur F sampai unsur S itu memiliki sifat unsur yang sama. Dan dikatakan bahwa sifat unsur yang ke-8 itu akan sama dengan sifat unsur yang pertama. Artinya, unsur H itu dengan unsur F itu akan memiliki sifat yang sama. Begitupun juga seterusnya, di mana unsur Li dan Na itu akan memiliki sifat unsur yang sama. Dan kelemahan dari hukum oktav itu tidak berlaku untuk unsur-unsur yang memiliki nomor atom besar. Sehingga tabel periodik unsur ini akan dikembangkan lagi dengan tabel periodik Mendeleev, di mana pada tahun 1872, Dmitri Ivanovich Mendeleev mengumumkan suatu sistem pengelompokan unsur-unsur. Nah, unsur-unsur itu disusun berderet-deret menurut kenaikan massa atom relatifnya dan mengingat persamaan sifat kimianya. Maka pada unsur-unsur tertentu, sifat itu akan terulang lagi secara periodik. Oleh karena itu, beliau mengatakan bahwa sifat kimia suatu unsur itu merupakan fungsi periodik dari massa atomnya. Hukum periodik Mendeleev ini berbunyi, bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Dan kelemahan dari sistem periodik Mendeleev ini adalah penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, atau panjang periode itu tidak sama. Nah, Mendeleev dengan membuktikan rumusannya itu dengan cara mengelompokkan unsur-unsur tersebut berdasarkan dengan menggunakan kartu, di mana setiap kartu itu tertulis lambang unsur, sifat-sifat unsur, dan massa atom relatifnya. Nah, unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan sifat-sifat unsur dan kenaikan massa atom relatifnya. Namun, pengelompokan ini menekankan sifat-sifat kimia unsur ketimbang massa atom relatifnya. Dan Mendeleev ini menyusun unsur-unsur dalam suatu tabel berdasarkan kenaikan berat atom dan dilihat dari sifat-sifat kimianya. Nah, ini merupakan tabel periodik dari Mendeleev yang diciptakan pada Mendeleev pada tahun 1871. Selanjutnya muncul tabel periodik modern, di mana pada tabel periodik modern ini diciptakan oleh atau ditemukan oleh Henry Moseley. Jadi sistem periodik modern merupakan susunan berskala periodik unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dengan tujuan untuk mempermudah memberikan gambaran senyawa yang terbentuk apabila unsur-unsur tersebut saling berikatan. Nah, pada tahun 1913, seseorang kimiawan Inggris bernama Henry Moseley itu melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Nah, berdasarkan eksperimen yang tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sifat atom bukan didasari oleh massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah protonnya. Dan ini merupakan tabel periodik modern yang ditemukan oleh Henry Moseley.
Nah, setelah adik-adik mengetahui sejarah pengelompokan unsur tabel periodik, kita akan membahas mengenai klasifikasi tabel periodik unsur, di mana pada tabel periodik unsur itu terdiri dari nomor atom dan massa atom, golongan, periode, dan blok. Nah, apakah adik-adik mengetahui kenapa ya dalam tabel periodik itu terdiri dari nomor atom dan massa atom? Ternyata, letak suatu unsur dalam tabel periodik itu berhubungan dengan struktur atom. Nah, masing-masing atom itu mempunyai karakteristik tersendiri. Artinya, memiliki jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron yang berbeda-beda. Nah, nomor atom itu menyatakan jumlah proton di dalam inti atom. Nah, karena atom itu bersifat elektronetral, maka jumlah proton suatu atom itu sama dengan jumlah elektronnya. Dengan demikian, maka nomor atom juga menyatakan jumlah elektron. Nomor atom itu diberi dengan notasi Z, di mana nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Nah, karena proton dan neutron itu berada di dalam inti atom dan massa atom itu berpusat pada inti atom, maka massa atom itu menyatakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, massa atom yang diberi dengan notasi A itu secara umum nomor atom, massa atom, dan lambang atom dituliskan seperti ini. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang saya tampilkan ini, di mana X itu merupakan lambang atom atau lambang unsur. Dan A, seperti yang saya katakan sebelumnya, A itu merupakan notasi dari nomor massa, sedangkan Z itu merupakan notasi dari nomor atom. Dan nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Sedangkan pada A atau nomor massa itu dapat dicari dengan jumlah proton ditambah neutron. Sehingga A sama dengan Z tambah neutron, dan jumlah neutron itu dapat dicari dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom. Nah, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi yang kedua, yaitu mengenai golongan, periode, dan blok. Nah, apakah adik-adik mengetahui apa itu golongan, periode, dan blok? Dan di manakah letak dari golongan dan periode? Nah, golongan itu merupakan kolom vertikal yang terdapat pada tabel periodik kimia. Golongan itu berisi unsur-unsur yang memiliki susunan elektron terluarnya sama. Sedangkan periode itu adalah ditempatkan pada lajur horizontal dalam sistem periodik unsur modern. Nah, periode ini suatu unsur menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi elektron atau N terbesar berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sebelah ini, dikatakan bahwa golongan itu merupakan kolom vertikal. Artinya, golongan itu ditandai dari sini sampai ke sini. Nah, sedangkan periode itu ditempatkan pada lajur horizontal. Sehingga pada gambar di sini kita dapat melihat bahwa periode itu berada pada dari sini ke sini. Artinya, periode itu ditempatkan pada lajur horizontal. Selanjutnya dikatakan pada tabel periodik itu juga terdiri dari blok. Apa itu blok? Blok adalah kumpulan unsur yang disatukan oleh orbital atom dari elektron valensi atau kekosongannya. Nah, setiap blok itu diberi nama berdasarkan orbital karakteristiknya. Ada blok S, blok P, blok D, dan blok F. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat blok S, blok F, blok D, dan blok P. Nah, untuk golongan periode dan blok, kita akan membahas lebih dalam lagi agar adik-adik dapat mengetahui dan membedakan apa itu golongan, periode, dan blok. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian dari golongan, periode, dan blok. Nah, ternyata pada golongan itu terdapat dua golongan dalam sistem periodik unsur, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Di sini kita akan membahas perbedaan dari golongan utama dan golongan transisi. Nah, golongan utama adalah unsur-unsur yang banyak terdapat di bumi dan di jagat raya atau dikenal sebagai unsur representatif. Nah, unsur-unsur ini berada pada blok S dan P dalam sistem periodik unsur. Nomor golongan utama ini menunjukkan banyaknya elektron pada kulit terluar atau elektron valensi yang sama. Dan dalam golongan utama itu terdapat 8 golongan.
Nah, seperti gambar yang saya tampilkan di samping ini, golongan 1A sampai golongan 8A dengan jumlah elektron valensi dan nama golongan. Nah, di mana golongan 1A itu disebut dengan alkali. Nah, semua logam alkali itu tergolong logam yang lunak. Kira-kira sekeras karet penghapus, dapat diiris dengan pisau. Nah, dan ringan karena massa jenis dari golongan 1A ini kurang dari 1 gram per cm kubik. Nah, logam alkali itu memiliki satu elektron valensi yang mudah lepas, sehingga merupakan kelompok logam yang paling reaktif, dapat terbakar di udara, dan bereaksi hebat dengan air. Lalu selanjutnya itu ada golongan 2A atau disebut dengan logam alkali tanah, di mana unsur-unsur golongan 2A ini disebut dengan logam alkali tanah karena logam alkali tanah itu juga tergolong dalam logam aktif. Tetapi kereaktifannya itu kurang dibandingkan dengan logam alkali seperiode dan hanya akan terbakar di udara bila dipanaskan, kecuali berilium karena logam alkali tanah larut dalam air. Lalu ada golongan 3A atau boron aluminium, di mana pada unsur-unsur pada golongan 3A ini mencakup satu unsur non-logam dan 4 unsur lainnya yang memiliki sifat kelogaman yang sama. Unsur-unsur pada golongan 3A ini menunjukkan perbedaan sifat yang cukup bervariasi. Boron merupakan unsur non-logam, aluminium merupakan unsur logam, namun menunjukkan banyak kemiripan sifat kimia dengan boron, sehingga disebut dengan golongan boron aluminium. Lalu ada golongan 7A dengan jumlah elektron valensi 7 atau disebut dengan halogen, di mana unsur-unsur golongan 7A itu merupakan kelompok unsur non-logam yang sangat reaktif. Nah, hal itu berkaitan dengan elektron valensinya yang berjumlah 7, sehingga hanya memerlukan tambahan 1 elektron untuk mencapai konfigurasi stabil seperti gas mulia. Lalu, golongan yang terakhir atau golongan yang ke-8 atau golongan 8A dengan jumlah elektron valensi 8 dan nama golongannya yaitu gas mulia, di mana pada unsur-unsur golongan 8A yaitu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon disebut juga dengan gas mulia karena semuanya berupa gas yang sangat stabil, sangat sukar bereaksi dengan unsur lain, dan tidak ditemukan satupun senyawa alami dari unsur-unsur tersebut. Nah, unsur gas mulia ini terdapat di alam sebagai gas monoatomik atau atom-atomnya berdiri sendiri. Nah, selanjutnya itu ada golongan transisi. Unsur golongan B itu disebut juga dengan unsur golongan transisi atau unsur-unsur dengan konfigurasi elektron yang berakhir pada subkulit D atau unsur blok D. Nah, unsur-unsur golongan transisi ini semuanya merupakan unsur logam, di mana golongan transisi juga terdiri dari unsur golongan lantanida dan aktinida. Nah, di sini saya menampilkan tabel dari golongan transisi, di mana dikatakan sebelumnya bahwa golongan transisi itu terdiri dari lantanida dan aktinida. Selanjutnya itu ada periode. Nah, pada periode itu ditempatkan pada lajur horizontal dalam sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Nah, periode ini juga menyatakan banyaknya kulit atom suatu unsur yang terisi elektron. Nah, terdapat 7 periode dalam sistem periodik seperti pada tabel. Nah, di sini ada periode 1 sampai 7 dengan jumlah kulit atom 1 sampai 7 dan jumlah unsur dan nama dari periode tersebut. Nah, dikatakan bahwa periode 1 sampai 3 itu disebut dengan periode pendek. Dan periode 4 sampai 6 itu disebut dengan periode panjang. Dan periode 7 itu disebut dengan periode belum lengkap. Artinya periode 1, 2, dan 3 disebut dengan periode pendek karena berisi relatif yang sedikit unsur. Sedangkan pada periode 4, 5, 6 itu disebut dengan periode panjang dan berisi relatif banyak unsur. Sedangkan periode 7 itu disebut dengan periode belum lengkap
karena masih akan bertambah lagi jumlah unsur yang akan menempatinya. Nah, sampai saat ini masih berisi 24 unsur dan kemungkinan akan ada penambahan unsur-unsur selanjutnya. Lalu ada blok, di mana blok tabel periodik itu adalah kumpulan unsur yang disatukan oleh orbital atom dari elektron valensi atau kekosongannya. Nah, setiap blok itu diberi nama berdasarkan orbital karakteristiknya, yaitu ada blok S, blok P, blok D, dan blok F. Ada korespondensi perkiraan antara nomenklatur blok ini. Nah, berdasarkan konfigurasi elektron dan kumpulan elemen berdasarkan sifat kimia. Blok S dan blok P biasanya dianggap sebagai unsur golongan utama, blok D sesuai dengan logam transisi, dan blok F itu mencakup hampir semua lantanida atau seperti lantanum dan aktinida atau seperti aktinium. Nah, blok S itu berada di sebelah kiri tabel periodik dan terdiri dari unsur-unsur dari 2 kolom pertama ditambah 1 kolom atau ditambah 1 unsur di kolom paling kanan. Ini ya. Non-logam hidrogen dan helium, dan logam alkali dengan golongan 1, serta logam alkali tanah dengan golongan 2. Sedangkan pada blok P ini berada di sebelah kanan tabel periodik standar dan mencakup unsur-unsur dalam golongan 13 sampai 18. Nah, ada juga blok D, di mana blok D ini pada blok D ini itu berada di tengah tabel periodik dan mencakup unsur-unsur dari golongan 3 sampai 12. Golongan 3 sampai 12 dan dimulai dari periode 4. Dan selanjutnya itu ada blok F, di mana pada blok F itu periode dari yang ke-6 dan seterusnya memiliki tempat untuk 14 unsur blok F, dan blok F ini muncul sebagai catatan kaki dalam tabel standar 18 kolom, tetapi terletak di kiri tengah tabel lebar dengan penuh 32 kolom. Nah, setelah kita mengetahui klasifikasinya, kita akan mengetahui sifat keperiodikan unsur. Nah, namun sebelum itu, apakah adik-adik mengetahui apa itu sifat keperiodikan unsur? Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan dalam tabel periodik unsur berdasarkan kenaikan nomor atom unsur, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Dan sifat-sifat keperiodikan unsur antara lain ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegatifan. Sifat yang ketiga yaitu energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah jumlah energi minimum yang diperlukan oleh sebuah atom dalam wujud gas untuk melepaskan satu elektron kulit luar. Nah, secara umum, keteraturan energi ionisasi atau EI dalam sistem periodik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikatakan energi ionisasi pertama selalu lebih rendah dari energi ionisasi kedua. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin sulit melepaskan elektron berikutnya. Keadaan ini dikarenakan semakin dekatnya elektron dengan inti atom sehingga semakin kuatnya gaya tarik-menarik inti terhadap elektron. Yang kedua, dikatakan dalam satu periode umumnya energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan, searah dengan meningkatnya nomor atom. Hal ini dikarenakan kulit valensinya tetap sementara muatan inti bertambah positif, sehingga volume inti atom meningkat dan nilai jari-jari atom itu berkurang. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Akibatnya, energi ionisasi semakin besar. Lalu dikatakan bahwa dalam satu golongan, energi ionisasi itu menurun dari atas ke bawah searah meningkatnya nomor atom. Hal ini dikarenakan muatan inti bertambah positif sehingga kulit atom itu bertambah atau volumenya bertambah dan nilai jari-jari atom itu meningkat. Nah, keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Akibatnya energi ionisasi semakin berkurang. Lalu selanjutnya ada energi ionisasi pertama unsur golongan 8A paling tinggi di antara golongan unsur yang lain.
Hal ini terjadi karena konfigurasinya yang penuh pada kulit terluar yang membuatnya stabil. Nah, kestabilan ini disebabkan oleh atom-atom gas mulia yang memiliki elektron valensi paling banyak atau 8 elektron. Nah, oleh karena itu, untuk mengeluarkan elektron valensi dari atom gas mulia memerlukan energi ionisasi yang sangat besar. Selanjutnya yaitu sifat yang terakhir atau keelektronegatifan. Di mana keelektronegatifan itu adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Nah, faktor yang mempengaruhi keelektronegatifan adalah gaya tarik dari inti terhadap elektron dan jari-jari atom. Nah, dapat kita lihat dari tabel di mana kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap elektron dari atom lain dalam senyawanya. Dan dalam satu golongan, dikatakan dari atas ke bawah, keelektronegatifan elektron itu semakin kecil. Dapat kita lihat pada tabel, dikatakan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah katanya semakin kecil. Nah, pada golongan 1A, dengan diawali 2,20 dan pada bawahnya yaitu 0,79. Begitupun juga pada golongan 2A di mana 1,57 semakin kecil menjadi 0,79. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan elektron cenderung semakin besar. Dapat kita lihat pada tabel di mana pada sebelah kiri itu 0,82, sedangkan pada sebelah kanan itu 2,55. Artinya dalam satu periode itu dari kiri ke kanan membuktikan bahwa keelektronegatifan elektron itu semakin besar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sistem periodik unsur. Nah, saya berharap agar adik-adik sekalian dapat memahami mengenai sistem periodik unsur, baik itu sejarah perkembangannya atau klasifikasi atau isi dari tabel periodik serta sifat keperiodikan unsur. Saya menutup presentasi ini dengan mengucapkan Om Santi 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 Om.